Pertanyaan apakah ciri wanita selingkuh dapat terlihat dari fisiknya masih belum mendapatkan jawaban pasti dalam ranah ilmiah. Meski demikian, dalam budaya Jawa dan Sunda, terdapat penafsiran dari kitab primbon yang menyoroti potensi tanda-tanda tersebut. Meskipun terdengar kuno, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah 7 ciri wanita selingkuh yang mungkin terlihat dari fisiknya, berdasarkan pandangan dalam kitab primbon. 1. Matanya yang sayu. Dalam interpretasi kitab primbon, wanita dengan mata sayu, seakan baru bangun tidur, dianggap memiliki potensi untuk menjadi tukang selingkuh. Mata sayu ini bahkan dapat dihubungkan dengan kemungkinan perceraian, karena seringkali disebutkan bahwa wanita dengan mata sayu cenderung menjadi tipe yang mudah bosan. Mata yang gelap dan sering berkedip, terutama lebih sering dari manusia pada umumnya, juga dianggap sebagai ciri yang perlu diperhatikan. Namun, beberapa wanita mungkin tidak berkedip saat melihat pria tampan, dan baru mulai berkedip saat bertatapan mata untuk mencari perhatian. Mata lebar yang mirip ikan mas juga dianggap sebagai tanda bahwa wanita tersebut cenderung sering berganti pasangan untuk mencari kepuasan. Sorot mata yang jelalatan dan antusias ketika melihat pria juga bisa menjadi petunjuk bahwa dia mudah tergoda untuk terlibat dalam perselingkuhan. 2. Raut wajah yang kemerahan. Ekspresi wajah yang kemerahan menjadi ciri lain dari wanita yang mungkin cenderung terlibat dalam selingkuh. Lebih jauh, jika terdapat garis-garis kecil di bagian hidungnya, konon dianggap sebagai indikasi bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintai suaminya. Wanita dengan ciri-ciri fisik semacam ini diduga lebih suka terlibat dalam perselingkuhan, terutama dengan pria yang lebih tua. 3. Jidat yang nong-nong. Kitab primbon mencatat bahwa ciri wanita selingkuh dapat terlihat dari bentuk jidatnya. Wanita dengan jidat yang nong-nong dianggap memiliki potensi untuk menjadi tukang selingkuh. Apalagi jika jidat tersebut disertai dengan telinga tegak atau telinga mumil, hal ini diartikan sebagai wanita yang sulit dipuaskan dengan satu pria saja. 4. Cara bicara dan tertawa. Ciri wanita selingkuh yang terlihat dari fisiknya juga dapat tercermin melalui cara dia bicara dan tertawa. Jika dia sering menjulurkan lidah saat berbicara dan rajin menjilat bibirnya, bisa menjadi pertanda bahwa dia tidak setia pada pasangannya. Perilaku menjilat bibir ini dianggap sebagai tanda kesiapan untuk terlibat dalam selingkuh, mungkin tanpa disadarinya, karena daya tariknya terhadap pria menarik. Jika gaya bicaranya kasar atau judes, ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa dia tidak memiliki rasa malu ketika terlibat dalam perselingkuhan. Selain itu, wanita yang menundukkan kepala saat tertawa juga dianggap sebagai tanda bahwa dia mungkin memiliki kecenderungan untuk berselingkuh. 5. Hidung yang runcing namun tak mancung. Hidung yang memiliki ujung runcing, namun tidak tampak terlalu mancung, juga disebut sebagai ciri wanita selingkuh menurut kitab primbon. Terutama jika, ketika berbicara dengan lawan bicaranya, si wanita seringkali membuat gerakan-gerakan tangan agar terlihat lebih menarik dan atraktif. 6. Pipi tembem dan suara yang mirip pria. Wanita dengan pipi tembem dan suara yang mirip pria dianggap sebagai ciri wanita selingkuh menurut kitab primbon. Bahkan, wanita dengan pipi tembem ini konon memiliki kecenderungan menyukai pria yang lebih muda dan tidak ragu untuk menjadi tante girang. 7. Rambut tebal dan perhatian ekstra. Kitab primbon menunjukkan bahwa ciri wanita yang mungkin gemar selingkuh dapat dilihat dari jenis rambutnya, khususnya wanita dengan rambut tebal. Jika anak-anak rambut tumbuh hingga di pelipis, ini dianggap sebagai pertanda. Selain itu, sikapnya terhadap rambutnya juga mencolok, sering mengusap dan membetulkan ikatan rambut, bahkan jika rambutnya sudah rapi. Tindakan ini dilakukannya untuk menarik perhatian pria. Itulah beberapa dari 7 ciri wanita yang dikaitkan dengan perselingkuhan, seperti yang terdapat dalam kitab primbon. Meskipun bukan hasil dari penelitian ilmiah, informasi ini bersumber dari pengalaman masyarakat yang terdokumentasi dalam kitab primbon. Kepercayaan terhadap hal ini sepenuhnya terserah pada masing-masing individu. Demikian pembahasan kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.